Tapi kalau di posisinya si Fadel, gue malu, semalu-malunya, tapi gue tetap jalan, gue nggak peduli. Daripada gue bacot sana, bacot sini, gue minta pembelaan, gue nggak selalu gue cengenges conference gitu, nggak, gue nggak mau. Hola netizen yang tercinta, Fadel Bajideh tengah jadi sorotan sejak berseteru dengan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kini tengah memburu Fadel Bajideh untuk dijebloskan ke penjara. Fadel bahkan seharusnya sudah diperiksa kepolisian pada Jumat 27 September 2024. Namun Fadel mangkir dari panggilan polisi dengan alasan sedang sakit. Keberadaan Fadel Bajideh sejak dilaporkan Nikita Mirzani sendiri bikin penasaran netizen yang berbakti. Sebab sempat tersebar rumor bahwa Fadel diduga kabur dengan keluarganya. Belakangan ini, pihak kakak Fadel sendiri yakni Martin Bajideh mengungkap bahwa adiknya itu berada di rumah. Setelah dilaporkan Nikita Mirzani, beberapa sikap Fadel sendiri mau tidak mau jadi sorotan. Kini giliran ketua RT di tempat tinggal Fadel membeberkan gerak-geriknya dalam kesehariannya. Musawir RT tempat tinggal Fadel Bajideh akui Fadel sehari-hari sering terlihat membuat video di lingkungan tempat tinggal mereka. Seperti diketahui, Fadel kerap membuat konten dance bersama kakak-kakaknya. Musawir sendiri mengakui terkejut saat viral Fadel tersangkut kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani. Mengenai Laura Meizani, ketua RT Fadel itu menyebut tidak pernah melihat anak Nikita Mirzani itu ada di lingkungan rumah warganya. Ia juga mengaku kaget setelah kasus ini disorot publik. Lingkungan rumah Fadel kian banyak diburu awak media. Setelah dilaporkan Nikita Mirzani, Musawir sendiri belum pernah bertemu langsung dengan Fadel. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang saya sesalkan dari Fadel terkait kasusmu bersama Nikita Mirzani. Apa itu? Yaitu sikapmu seakan-akan ponga, agak sombong, angkuh, seakan-akan melawan. Kalau saya begini, sebenarnya kamu ingin baik. Dan saya mendengar sendiri pengacaramu, Rasman, yang mengatakan bahwa kita akan melakukan pendekatan-pendekatan dan sebagainya. Itu bagus. Dan di Indonesia, mediator seperti itulah yang sangat diharapkan agar tercipta suasana yang damai tanpa harus masuk ke meja hijau. Cuman gayamu itu loh dek, tingkah lakumu itu yang membuat netizen atau siapapun yang melihat seakan-akan itu kamu melawan gitu. Ciri kedua lagi, kamu itu melakukan dengan cara press conference. Kalau kamu melakukan press conference, itu kadang ada ucapan-ucapan yang membuat hati Kak Nikita Mirzani itu agak tersinggung. Ada perlawanan, ada gejolak, seakan-akan itu kamu tidak takut. Contoh, bersama Rasman dia bilang seperti apa? Jangan sampai ini kan masalah percintaan. Nggak usah dibilang itu. Langsung saja kami mohon maaf kalau memang terjadi yang menyinggung pihak Nikmir misalnya. Persoalannya, suka atau tidak suka, kamu harus minta maaf. Anaknya orang, anak gadis, masih di bawah umur. Tidak ada undang-undang yang membenarkan menguasai anak orang yang masih di bawah umur. Jangankan masih di bawah umur ini, Fadel. Orang yang sudah dewasa saja, kalau ada salah satu pihak, orang tua, suami atau istrinya yang keberatan, masuk penjara orang yang dilaporkan itu. Ini udah dewasa loh. Apalagi anak di bawah umur. Anak di bawah umur sama sekali dilindungi oleh negara. Sehingga sedikit saja kita melakukan hal-hal yang tercela, pasti hukumannya berat sekali. Kalau bisa Fadel, carilah upaya bagaimana kau bisa dekati keluarga besarnya Nikmir atau Nikmirnya secara pribadi. Mudah-mudahan, yang saya tahu Allah saja memberikan maaf, apalagi manusia. Ada yang bertanya, Kak Gun, kalau kira-kira posisikan terlapor Fadel, kira-kira masuk penjara atau tidak? Saya lurus katakan, cukup 2 alat bukti, pasti Fadel masuk penjara. Jangan coba-coba kalau anak di bawah umur. Harus ambil hatinya aparat, ambil hatinya pelapor, ambil hatinya si korban. Kalau kamu tidak lakukan itu, saya pastikan 1000% kamu pasti masuk penjara. Lihat aja nanti. Makanya hati-hati, lakukan mediasi, baik itu secara internal atau pakai pihak ketiga. Sudah benar sebenarnya upaya Bang Rasman ini perbaiki. Mudah-mudahan bisa saling memaafkan dan tidak perlu sampai ke meja hijau. Dari Makassar, kawasan CPI, Hotel Artama, Makassar. Saya Guntur Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Fadel ya. Fadel dengerin gue nih ya. Gue kasih tau baik-baik. Stop jadi pengumpat. Stop jadi pembohong. Oke? Nih, bukti itu udah berseliweran kemana-mana. Ya, bahaya loh Fadel, seriusan. Ini buat orang tuanya ya.
gue kasih tahu ya, ibu bapak mohon maaf, ibu bapak lebih tua daripada saya juga punya anak 3 laki-laki semua. Di kondisi yang seperti itu, dengan ibu mendiamkan, ya ibu udah salah. Harusnya dari awal kalau memang ibu dan bapak orang tua yang baik, bilangin sama anaknya, jangan kayak gitu. Salah itu anak di bawah umur, pulangin ke emaknya. Kalau sampai emaknya marah-marah nggak setuju sama lu, ya udah, itu kan resiko, itu kan hak dia. Secara hukum kan emang harus tanggung jawab di bawah emaknya. Nggak bisa begitu gitu loh. Lo mau ngumpet ke kemana-mana lagi, lo mau jadi pengumpat kayak apa lagi, nggak jujur gimana lagi. Udah, sekarang gue bilangin, yang udah terjadi kemarin ya udah, ya daripada ini masalah jadi panjang kemana-mana. Gue juga yakin lah lo nggak mau kan orang tua lo mendekam di penjara selama masa tuanya ini. Kasian lo beneran Fadel, itu gara-gara kelakuan lo. Awalnya pasti dari lo dulu gitu loh ya Fadel. Dan keluarga, bapak, ibu, kakak-kakaknya udah, jangan ngumpet, jangan nyari perlindungan kemana-mana, kalian udah salah gitu loh ya. Awalnya dari Fadelnya dulu, terus lama-lama yang lain pada ikut-ikutan. Kenapa? Karena nih anak di bawah umur ya, itu udah berseliweran gitu loh. Kalian udah manfaatin anak ini, jadi uang kuliah lah, uang jajan lah, segala macem. Terus si Fadel bilang itu uang titipan. Aduh, udah gak masuk akal deh lo Fadel. Ya, bahaya lo beneran deh. Daripada ibu dan bapak menua di penjara, mohon maaf ini Maya, mendingan minta maaf deh ke emaknya. Gua nggak tahu kan, ya namanya itulah resiko perbuatan kita. Ya salah ya kan. Ibu bapak Fadel, bukan maksud gue menggurui kalian ya bu bapak, karena gue juga punya anak laki-laki 3. Saat anak gue dibayarin sama anak orang, sama perempuan, apalagi which is itu anak perempuan masih di bawah umur, masih tanggung jawab ibunya, dan dalam kondisi memang dia lagi kabur gitu loh. Terus kalian menerima uangnya dia segala macem, itu udah salah bu, udah salah bapak. Kemarin bilang orang ada, sekarang pengacaranya bilang orang susah. Gue pusing mana yang bener gitu. Terserah deh lo mau orang apa kek gitu. Jadi kalau emaknya bilang lo beruk, lo dekil kuku lo hitam, itu karena apa? Bentuk emaknya tuh kesel, bukan karena dia rasis tuh lo orang yang kulit coklat gitu loh, misalnya orang daerah mana, bukan itu. Ini maksudnya sifat lo, itu kelakuan lo tuh buruk gitu loh, maksudnya bukan ngomongin orang daerah mana ya, bukan. Udah deh kata gue juga malu kalau sampai anak gue make duit anak orang, anak di bawah umur. Aduh, masih tanggung jawab emaknya. Gue pasti datang ke orang tuanya. Gimana caranya? Terus kalau itu terjadi, naujubillah, gue juga nggak mau ya, karena gue merasa gue sebagai orang tua laki-laki, kalau gue merasa harga diri gue diinjek-injek juga gitu loh. Gue nggak mau. Gue akan didik anak-anak gue ya. Kalau memang itu orang tua perempuan nggak suka, nggak setuju, ya sudah gitu. Berarti memang nggak jodoh, jangan dipaksain. Ya nggak apa-apa juga, itu juga hak ibunya gitu loh. Ini anak di bawah umur gitu kan, nggak ada masalah dengan ibunya kalau ibunya nggak suka sama lo Fadel. Sekarang akhirnya blunder kan, nyari perlindungan kesana kemari, susah pak bu, nggak bisa. Saya bilangin, mohon maaf, semaaf-maafnya saya. Mendingan ibu datang, ibu bapak sebagai orang tua datang ke sini, kita datang minta maaf deh apapun yang terjadi. Saya yakin ibu tahu semua itu, saya yakin nggak mungkin ibu bapak nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Lu juga Fadel, lu jangan cengenges kayak seolah-olah lu nggak salah. Iya memang bener si Loli itu cinta sama lo, tapi lo harus tahu ya, secara saintis, secara hukum itu anak di bawah umur. Jadi dia nggak bisa ngebedain mana yang bener, mana yang salah. Dia lost control gitu loh. Itu parahnya lagi, dia masih tanggung jawab orang tuanya. Itu bahaya secara hukum ya, secara hukum negara gitu. Enggak, gue bingung aja gitu. Kalian mau cari perlindungan ke pengacara ini, ke pengacara itu, entah kalian bayar atau enggak. Sekarang gini deh Pak pengacara juga, tolong diarahin ini anak ya. Kan sekarang kan Bapak kan bilang mau minta persetujuan ibunya nih supaya hubungan mereka direstui. Bapak nggak bisa kayak gitu ya. Ini anak masih tanggung jawab orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak setuju, itu hak dia. Jangan dipaksain.
Jangan mentang-mentang anaknya lagi suka, keadaannya dimanfaatin gitu loh, ya kan? Ini mentang-mentang anaknya lagi suka, lagi demen, lagi labil, dimanfaatin. Jadi ada salah hukum tuh di situ. Oh, tenang aja, si perempuan ini juga lagi suka banget kok sama lo, lagi cinta banget sama lo. Iya betul, mungkin lagi cinta banget sama dia, tapi ingat, ini anak di bawah umur, Pak. Ahai. Jadi urusan hati tidak dibenarkan dulu ya. Urusan hati tidak dibenarkan dulu, karena di sini yang utama di negara ini adalah hukum. Itu ada undang-undangnya. Oke, masalah hati itu beda ya, nggak bisa dicampur-campurin. Udahlah, kata gue, udah jangan minta pembelaan kemanapun, ke siapapun. Lo datang ke orang tuanya, lo minta maaf sebesar-besarnya, sekeluarga lo tuh semua, ya. Aduh, gue nggak tahu deh bakalan diapain. Intinya pasti sakit hati. Gue juga pasti sakit hati banget. Dan kalau gue di posisi korban, di posisi keluarganya Loli, Nikita, gue pasti sakit hati dan gue sedih. Tapi kalau di posisinya si Fadel, gue malu, semalu-malunya. Tapi gue tetap jalan, gue nggak peduli. Daripada gue bacot sana, bacot sini, gue minta pembelaan, gue nggak selalu gue cengenges conference gitu. Enggak, gue nggak mau. Gue datang, gue minta maaf, walaupun memang resikonya akan dipenjara, ya udah, gitu loh. Daripada bebacot kesana kemari, minta tolong ini, minta tolong itu, lo udah salah, udah gitu loh, udah salah gitu. Ini kita masih manusia kok, ya. Udah yang udah terjadi sekarang buat si Loli, ya, lo udah pulih, lo udah sekolah lagi yang bener. Kalau lo masih mau sekolah yang bener. Loli, lo nggak bisa kemana-mana. Secara hukum nih, negara ini punya aturan. Lo nggak bisa semena-menanya, ya. Sebenci-bencinya sama orang tua, ya, gue kasih tahu, cahaya Allah itu di hati orang tua tuh besar, hati-hati lo, Loli. Gue kasih tahu, bahaya lo, beneran lo bahaya. Ya, udah deh, udah stop sekarang untuk Fadel, stop jadi pengumpat, ya. Kasian Loli, ya. Lo lepasin aja, ya. Orang tuanya udah nggak suka, orang tuanya nggak setuju, ya udah lo terima aja gitu. Ya udah lo cari aja perempuan yang lain yang setara sama lo. Ya kan memang gitu, kita dianjurkan mencari perempuan, mencari pasangan yang setara sama kita gitu loh. Setara apa? Setara semuanya gitu. Jadi lo jangan maksain orang tuanya harus terima gitu. Ini anak masih di bawah umur, biar aja lo udah lo jauhin aja deh gitu. Tapi karena ini masalah hukum ya, udah terlambat dan itu semua udah terjadi, akhirnya jadi kemana-mana. Udah, ayo Pak pengacara, arahkan keluarga ini ke jalan yang benar. Ayo, ya dibimbing yang benar ya Pak ya, dibimbing yang tepat sesuai hukum. Jangan dibikin tambah rame lagi, udah cukup. Si Loli sekarang lagi pulih, pelan-pelan dia akan bangkit. Sekarang ya, untuk Fadel dan keluarganya ya udah, kalian berlegowo lah, berlapang dadalah dengan segala resiko yang akan terjadi gitu. Kalau gue pribadi misalnya nih, kan anak gue laki semua ya, gue akan datang. Bahkan sebelum kejadian ini terjadi gitu loh, di awal memang emaknya udah nggak suka, gue harus datang. Gue minta maaf dan gue harus bilang sama anak gue, jauhin anak itu karena orang tuanya nggak suka, dan anak itu di bawah umur, nggak boleh dipacarin kayak gitu. Jadi jangan malah manfaatin situasi. Salah, harusnya kalian di awal tuh datang pas anak itu kabur, bawa anak itu datengin ke rumah emaknya gitu loh. Itu yang bener. Terlambat sekarang.